Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para peserta sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ini kita sudah masuk materi gunnah. Ya. Apa itu gunnah? Gunnah adalah suara dari rongga hidung, suara dengung yang makhrajnya adalah dari rongga hidung. Dan membaca gunnah harus ditahan, tidak tergesa-gesa, ditahan selama 3 harokat sesuai dengan petunjuk dari buku ini. Apa saja bacaan gunnah? Nah, bacaan gunnah ada beberapa hal, ya, yaitu semua bacaan gunnah berkaitan dengan nun dan tanwin, kemudian mim. Jadi semua bacaan gunnah berkaitan dengan huruf ini, 2 huruf ini, nun dan mim, ya, termasuk di dalamnya tanwin. Baik, kita akan bahas satu persatu semua yang berkaitan dengan gunnah. Nah, pada materi kali ini untuk di level 1 kita tidak akan terlalu terperinci pada teori-teorinya, ya, atau definisi-definisi masing-masing bacaan gunnah. Namun kita lebih fokus kepada prakteknya atau simbol-simbol bacaan gunnah atau rumus bacaan gunnah. Karena yang diharapkan adalah peserta mampu membaca Al-Quran atau mampu menerapkan gunnah ketika membaca Al-Quran, ya, tanpa harus dipusingkan dengan istilah-istilahnya, ya. Karena level 1 tujuannya adalah memahami bacaan gunnah dan mampu menerapkan bacaan gunnah secara praktik. Adapun secara teori dan pembahasan yang lebih rinci lagi, insyaallah akan dibahas di level berikutnya, yaitu tahsin level 2, ya. Insyaallah nanti di level itu akan lebih dalam lagi insyaallah, ya. Baik, yang pertama dari sisi nun dan tanwin, maka bacaan gunnah yang pertama adalah ketika ada nun bertasydid. Setiap kita menemukan ada nun bertasydid dalam Al-Quran, maka dibaca dengan gunnah, yaitu tidak tergesa-gesa dalam membacanya, ditahan dulu, ya, 3 harokat, kemudian, ya, suaranya bersumber dari rongga hidung. Contohnya inna, jadi tahan, tidak langsung inna, tapi ditahan dulu, tidak tergesa, ditahan 3 harokat, kemudian suaranya bersumber dari rongga hidung, sehingga ketika membaca gunnah dalam kondisi hidung ditutup atau tersumbat, ya, maka suara gunnah itu tidak keluar, ya, karena suara gunnah dari rongga hidung. Inna. Yang kedua adalah apabila ada nun sukun, ya, nun mati atau nun sukun atau tanwin. Kalau disebut tanwin berarti an, in, un. Ya, ini tanwin. An atau in atau un. Ya, kalau ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan 4 huruf.
bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw, atau disingkat menjadi yanmu. Nah, ini yanmu. Ya, nun, mim, dan waw, yanmu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu, 4 huruf ya, nun, mim, dan waw, maka harus dibaca dengan gunnah, yaitu suara dari hidung, dengung, kemudian ditahan dengan 3 harokat atau 3 ketukan. Ini perlu talaki di depan ustadz atau guru Al-Quran ya, untuk durasi harokatnya agar tepat. Nanti contohnya insya Allah setelah ini kita akan coba lihat contoh-contohnya. Yang kedua adalah apabila ada nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan huruf ba, 1 huruf saja ya. Kemudian yang terakhir adalah apabila ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan 15 huruf ikhfa ya. 15 huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa apa saja ya, selain huruf-huruf yang disebutkan di sini ya. Kemudian selain huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu 6 huruf: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya, 6 huruf. Selain 6 huruf, kemudian selain huruf lam dan ro ya, maka sisanya adalah huruf ikhfa yang apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-hurufnya maka dibaca gunnah ya, dengan ikhfa, yaitu bacanya samar disertai dengan gunnah. Berikutnya dari tinjauan mim, huruf mim. Yang pertama adalah mim bertasydid. Setiap kita menemukan ada mim yang bertasydid maka harus dibaca gunnah. Yang kedua, mim sukun bertemu dengan 1 huruf yaitu ba. Ya, di sini juga ada bertemu dengan ba tapi dari sisi nun sukun dan tanwin. Kalau ini dari mim sukun. Yang terakhir adalah kalau ada mim sukun bertemu dengan sesama huruf mim, yaitu dibaca dengan gunnah. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu dengan contohnya. Ya, inilah selanjutnya adalah contoh ya, bacaan gunnah yang pertama yaitu nun bertasydid ya. Contoh pertama, inna a'tainakal kautsar. Inna, di sini ada nun bertasydid, ditahan dulu bacanya ya, tidak tergesa-gesa dan dengung dari hidung. Inna, tahan, tidak tergesa. Inna a'tainakal kautsar. Contoh berikutnya, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi tahan 3 harokat. Yang kedua,
nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, 4 huruf, atau disingkat tadi dengan yanmu, ya, kalimat yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Cara membacanya adalah nun atau tanwin dilebur dan langsung membaca huruf sesudahnya, disertai dengung dan ditahan 3 harokat. Nah, jadi dilebur hurufnya. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, yanmu, ya, maka hurufnya, nunnya dilebur, nun atau tanwinnya dilebur ke huruf setelahnya, kemudian dibaca dengung atau gunnah. Contohnya, ya, di sini ada ayyadriba mathala, ada nun sukun ketemu dengan huruf ya, ya, salah satu dari huruf yang 4 tadi, ya. Ini huruf ya. Jadi bacanya dileburkan ke huruf ya, nunnya, kemudian dengung. Ayyadriba mathala, ayyadriba mathala. Contoh berikutnya ada sukun dhammatain ketemu dengan huruf mim, ya, huruf mim, maka ini juga ditahan, nah, kemudian dibaca dengung. Fiha sururum marfu'ah, sururum, ditahan dulu. Fiha sururum marfu'ah, ya. Contoh berikutnya ada tanwin bertemu dengan waw, ada dhammatain, tanwin bertemu dengan waw, ini ditahan 3 harokat dan dengung dari suara rongga hidung. Sinatu wala naum, sinatu wala naum, ya. Kemudian yang ketiga, ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Istilahnya disebut iqlab, ya, disebut iqlab. Cara membacanya, suara nun atau tanwin dirubah menjadi mim. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka, ya, maka suara nun sukun atau tanwin dirubah menjadi suara mim, kemudian dibaca dengan gunnah, yaitu ditahan 3 harokat. Ya, contohnya di sini kalla layumbadzanna, ada nun sukun ketemu dengan ba, layumbadzanna, ya, kemudian di sini ada nun tasydid, maka juga dibaca gunnah. Baik, kita praktekkan. Kita baca kalla layumbadzanna fil hutamah. Ya, setiap bacaan gunnah harus dibaca gunnah konsisten, jangan sampai ada beberapa bacaan gunnah tapi kita kadang dibaca gunnah, kadang tidak, kadang dibaca, kadang tidak. Nah, itu tidak konsisten dalam baca gunnah. Ya, maka yang diinginkan adalah membaca gunnah dengan konsisten semua bacaan gunnah. Ya, dibaca gunnah seperti di sini ada nun sukun ketemu ba, bacaan gunnah dibaca, ya, dengan gunnah. Kemudian ada nun bertasydid juga bacaan gunnah, itu juga dibaca gunnah dengan durasi harokat yang sama, yaitu sama-sama 3 harokat. Ya, kita ulangi. Kalla layumbadzanna fil hutamah.
Selanjutnya contoh berikutnya adalah ya, ini ada tanwin, la nasfa'am. Nah, ini tanwin tapi memang di Quran kalau iklab langsung langsung di situ ada tambahan simbol mim kecil, itu bermakna tanwinnya dirubah menjadi suara mim kemudian dibaca gunnah ya. Nah, istilahnya tadi apa? Iklab. Oke, baik. Dibaca la nasfa'am, tahan am, ya. La nasfa'am bin nasiyah. Baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Ya, 15 huruf ikhfa, ya istilahnya adalah ikhfa hakiki. Ya, hurufnya adalah ta, fa, jim, dal, zal, zai, shin, sad, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya. Maka jika ada salah satu huruf ini ya, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka dibaca dengan gunnah, kemudian suara nun sukun atau tanwinnya menjadi samar ya. Ikhfa artinya samar ya. Ya, jadi rumusnya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, huruf ikhfa, maka dibaca dengan gunnah. Contohnya yang pertama, yang kusun ya. Ini ada nun sukun ketemu kaf, nun sukun ketemu kaf, nunnya menjadi samar, tidak dibaca jelas yan, tapi yang samar karena seakan-akan dia ingin diidghamkan atau ingin dileburkan ke huruf kaf setelahnya ya. Tapi tidak dileburkan ya. Hanya berada di tengah-tengah ya. Antara dibaca jelas nun sukunnya dan antara mau dileburkan ke huruf setelahnya. Jadi suaranya samar, ikhfa. Yang kusun. Ya, selanjutnya min dzikr. Ya, nun sukun ketemu zal. Min dzikr. Kemudian a'anzartahum. Ya. Selanjutnya yang terakhir contohnya min thamarah. Ya, selanjutnya adalah bacaan gunnah dari sisi huruf mim. Dari sisi huruf mim ya, bacaan gunnah yang pertama adalah setiap ada mim bertasydid. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan huruf mim bertasydid, maka harus dibaca dengan gunnah, suara dari hidung, dengung, kemudian ditahan suaranya, tidak tergesa-gesa, ditahan 3 harokat ya. Contohnya amma yaf'al ya, tahan amma ya, tidak sekedar dibaca amma, tapi ditahan dulu 3 harokat. Amma yaf'al. Contoh berikutnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Nah, itu mim bertasydid.
Yang kedua, mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Nah, ini sama seperti gunnah dari sisi nun sukun atau tanwin yang sebelumnya kita bahas. Ya, di sana juga ada yang seperti ini, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau yang sekarang adalah mim sukun yang bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Ya, cara membacanya sama, yaitu mim ditahan 3 harokat. Ya. Mim ditahan 3 harokat dibaca gunnah. Contohnya, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah. Ya. Contoh yang kedua, wa man ya'tasim billah. Ya, sebelumnya di sini juga ada nun sukun ketemu dengan huruf ya, berarti juga dibaca gunnah dan ikhfa samar. Ya. Kemudian baru nun sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi dua-duanya harus dibaca gunnah. Ya, kita baca sekali lagi. Wa man ya'tasim billah. Ya. Berikutnya adalah mim sukun bertemu dengan sesama huruf mim. Dan biasanya mim sukun yang bertemu dengan huruf mim sudah dilengkapi dengan tasydid. Ya, dalam Al-Quran pasti ada tasydidnya. Ini juga memudahkan kepada kita bahwa ketika ada mim bertasydid langsung dibaca gunnah. Ya, contohnya pertama, innaha alaihim muqsadah. Ya. Sekali lagi, innaha alaihim muqsadah. Contoh berikutnya, biizni rabbihim min kulli amr. Biizni rabbihim tahan, kemudian ada sukun ketemu kaf juga ditahan, min tahan. Ya, jadi ada dua yang ditahan di sini. Ya, semua harus dibaca dengan gunnah secara konsisten. Kita ulang sekali lagi. Biizni rabbihim min kulli amr. Ya, demikian bacaan gunnah. Ya, menghafal istilah-istilah bacaan-bacaan yang dibaca gunnah itu sangat perlu sekali. Ya, namun dalam level tasin 1 kali ini, ya, yang paling prioritas adalah kita memahami konsep bacaan gunnah dan rumus-rumus bacaan gunnah sehingga kita mampu membacanya dengan baik dan benar. Ya, meskipun kita belum mendalami masing-masing istilahnya secara detail, ya. Atau bisa juga dengan mushaf talaqi, ya, atau mushaf juz amma yang sudah dimiliki oleh masing-masing peserta. Itu juga membantu agar kita bisa mengetahui apa saja yang dibaca gunnah pada juz 30, ya, karena sudah diberikan garis, dikasih tanda garis, ya, sehingga kita bisa dengan mudah mengetahui bacaan gunnah dan kita bisa membacanya dengan gunnah dengan konsisten, ya, huruf-huruf atau bacaan-bacaan yang dibaca gunnah. Nah, kemudian adapun di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran keseluruhan 30 juz, ini juga sebetulnya sudah dilengkapi dengan simbol-simbol tajwid. Ya, khususnya yang akan kita bahas kali ini adalah
simbol bacaan gunnah pada mushaf Timur Tengah, ya, pada mushaf Timur Tengah, ya, sebagaimana kita ketahui di tengah-tengah kita beredar ada yang mushaf lokal, ya, dan mushaf internasional atau mushaf dari Madinah atau Timur Tengah, ya. Nah, mushaf dari Madinah itu sudah dilengkapi dengan simbol-simbol tajwid sehingga kita bisa mengetahui hukum-hukum tajwidnya dari simbol-simbol tersebut kalau kita memahami simbol-simbolnya atau rumusnya, ya. Nah, kali ini kita akan membahas rumus bacaan gunnah pada mushaf Timur Tengah, ya. Gunnah dan bacaan izhar yang dibaca jelas, ya, tanpa digunnahkan dan tanpa diidghamkan, ya, atau diikhfakan. Nah, yang pertama ciri bacaan gunnah yang pertama yaitu, ya, nun dan mim yang bertasydid. Nah, kalau ini baik di mushaf atau Al-Qur'an lokal maupun internasional Timur Tengah itu sama, ya. Huruf nun yang bertasydid ya pasti sudah ada harokat atau baris tasydidnya. Ya, jadi nun dan mim yang bertasydid semua dibaca gunnah. Yang kedua adalah nun sukun atau mim sukun yang tidak ada sukunnya. Jadi ketika kita membaca Quran dari mushaf Timur Tengah, dari mushaf Madinah, kalau kita menemukan ada nun, huruf nun atau huruf mim yang tidak diberikan baris sama sekali, ya, karena baris aslinya dia berbaris sukun tapi tidak dihilangkan barisnya, ya, ya, atau istilahnya gundul, ya, tidak ada barisnya sama sekali, maka itu menunjukkan bahwa huruf nun dan huruf mim itu dibaca gunnah, ya, dibaca gunnah. Contohnya di sini ada huruf nun yang tidak dikasih baris sama sekali, tidak ada harokat sama sekali, maka ini menunjukkan huruf nunnya dibaca gunnah, ya. Contohnya tadhbahu baqarah, ya, ditahan bacanya dan didengungkan, kemudian berlaku ikhfa, samar, ya, suara nunnya. Tadhbahu baqarah, ya, demikian. Contoh berikutnya malahum bih, ya, perhatikan mim sukunnya tidak ada baris sama sekali, huruf mimnya tidak ada baris sama sekali, maka ini sekali lagi menunjukkan bacaan mimnya ditahan 3 harokat, tidak tergesa-gesa mengucapkan huruf setelahnya. Jadi tahan dulu selama 3 harokat. Malahum bih, malahum bih. Yang ketiga, ciri yang lain dari bacaan gunnah pada mushaf Timur Tengah adalah tanwin fathah dan tanwin kasrah yang tidak sejajar. Jadi ada tanwin fathah dan tanwin kasrah yang tidak sejajar. Ya, ini bisa dilihat. Ya. Khairan yarah. Tulisan atau baris tanwinnya harusnya kalau yang biasa kan sejajar seperti ini, ya. Tapi ini ditulis tidak sejajar seperti ini. Ya, ini sejajar. Nah, kalau ini tidak sejajar, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tidak sejajar, ya. Baik fathah tain ataupun kasroh tain itu ditulis tidak sejajar. Maka kalau kita menemukan fathah tain dan kasroh tain tidak sejajar, maka bacaan tersebut menunjukkan harus dibaca gunnah. Ya, contohnya adalah yang pertama
khairan yarah, ditahan bacanya, ya, baca ditahan, khairan yarah, ya, khairan yarah, ya, ditahan. Contoh berikutnya, yauma idzin na'imah. Di sini juga ada tak kasrotain yang tidak sejajar ditulisnya. Yauma idzin na'imah. Baik, yang kedua adalah tanwin dhammah atau dhammatain yang ditulis double, rangkap. Ya, maksudnya rangkap adalah seperti ini, ditulis 2 kali begitu. Nah, ini rangkap, ya. Tidak ditulis seperti ini, ya. Ya, tapi ditulis seperti ini. Nah, jika kita menemukan dhammah yang ditulis rangkap 2 seperti ini, ya, maka menunjukkan itu bacanya dibaca gunnah, ya. Dibaca gunnah. Ya, ini contohnya. Baik, coba kita baca contohnya. Wujuhui, ya ditahan, hui, wujuhui yaumaiz. Contoh berikutnya, la'ibu walahu, la'ibu walahu, ya, jadi ditahan. Kalau ada dhammah yang tidak dhammah yang ditulis rangkap. Yang kelima adalah ketika ada tanwin fathah, tanwin kasrah, dan tanwin dhammah. Ya, ketika ada fathatain, kasrahtain, dan dhammatain yang ditulis hanya dengan 1 tanda disertai mim kecil. Jadi ada 1, hanya ditulis 1 saja, bukan 2, ya. Fathatain harusnya 2, kasratain harusnya 2 fathah, dhammatain juga begitu. Namun ini hanya ditulis 1, kemudian satunya lagi diganti dengan mim kecil, ya, maka disebut dengan iklab. Bacaan nunnya dirubah menjadi mim. Jadi itu menunjukkan bacaan gunnah, ya. Istilahnya adalah iklab. Nun sukun bertemu dengan ba, huruf ba. Ya, contohnya. Ya, contohnya di sini. Nah, perhatikan ada nun bertemu dengan ba, di atasnya ada mim kecil, maka ini dibaca gunnah. Man bakhil, man bakhil. Ya, contoh berikutnya, hillum bihadzal balad, hillum bihadzal balad. Ya, itu rumusnya. Kemudian pengecualian, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka huruf lam atau ro itu tidak boleh ditahan lama-lama atau tidak boleh dibaca gunnah, dia hanya ditasydidkan saja. Nah, yaitu dengan ditekan saja hurufnya, kemudian tanpa ditahan atau tanpa digunakan. Ya, jadi ini pengecualian kalau ada nun atau tanwin, nun atau huruf mim yang kemudian bertemu dengan 2 huruf, huruf lam dan huruf ra, maka tidak berlaku gunnah, ya. Walaupun di sini kalau kita lihat nunnya tidak ada harokatnya juga, tidak ada barisnya, ya, sama dengan konsep gunnah, ya. Namun ini pengecualian kalau setelah nunnya ketemu huruf lam
atau setelah tanwin ketemu huruf lam, ya, maka tidak dibaca gunnah, jadi hanya ditasdidkan. Contohnya walam yakullah, walam yakullah. Contoh berikutnya wailul likulli humazah, wailul likulli humazah. Berikutnya bacaan yang dibaca izhar atau dibaca jelas nunnya, ya, atau tanwinnya dibaca jelas, tidak boleh digunakan. Maka yang pertama adalah nun dan mim yang ada tanda sukunnya. Jadi kalau kita menemukan di dalam Al-Quran, Al-Quran mushaf dari Madinah atau Timur Tengah, huruf nunnya atau huruf mimnya itu langsung ada barisnya, ada baris sukun. Begitu juga dengan contohnya ini, ada nunnya ada baris sukun, maka kalau baris sukunnya ditulis, ini menunjukkan bacaan tersebut mim atau nunnya dibaca jelas, ya, tidak boleh gunnah, tidak boleh ditahan, ya, dan tidak atau tidak boleh dibaca ikhfa juga. Jadi harus benar-benar jelas sesuai dengan dari makhrajnya, ya, bacaan mim atau nun dari sesuai makhrajnya. Ya. Contohnya walam tarqub qawli, walam tarqub qawli, ya, walam tarqub qawli. Kemudian an'amta alayya, an'amta alai, ya, diwakafkan, ya. An'amta alai, ya. An dibaca jelas, an'am, tidak an'amta, tidak ditahan atau tidak digunakan, ya, tapi dibaca jelas, an'amta. Namun juga tidak boleh dipantulkan, an'amta, ane tidak boleh memantul, ya. An'amta. Nah, yang kedua adalah tanwin fathah dan tanwin kasroh yang tanwinnya ditulis secara sejajar. Kalau tadi ciri bacaan gunnah tanwin fathah tain dan kasroh tainnya ditulis tidak sejajar, berarti dia bacaan gunnah. Kalau sekarang kalau ditulis dengan sejajar, maka kebalikannya, dia dibaca dengan izhar atau jelas bacaannya, tidak digunakan. Contohnya kufuwan ahad, hasidin idza hasad, ya, hasidin, ya, dibaca jelas. Kemudian yang ketiga, tanwin dhammah atau dhammah tain ditulis dengan satu dhammah dan disertai tutup, ya, jadi ditulis dengan dhammah kemudian ada tutupnya begini. Kalau kita menemukan dhammah tain ditulis seperti ini pada mushaf Timur Tengah, maka itu menunjukkan bacaan tersebut dibaca jelas izhar, tidak digunakan, ya. Adapun kalau bentuknya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti ini, double lengkap, maka dibaca gunnah, ya. Contohnya ini, ya, salamun hiya hatta. Nah, ini kita lihat di sini tanwin dhammah tainnya ditulis, ya, dhammah kemudian ada penutupnya, ya. Maka dibaca jelas salamun hiya hatta. Contoh lain, lahum ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun, lahum ajrun ghairu mamnun, ya, seperti itu rumus-rumus bacaan gunnah pada mushaf Timur Tengah dan bacaan yang dibaca izhar atau jelas tanpa
gunnah ya, tanpa gunnah tambahan ya. Jadi kalau kita memahami rumus-rumusnya, maka kalau kita membaca dari Mushaf Timur Tengah, meskipun kita tidak atau belum menguasai secara definisi istilah-istilahnya, istilah-istilah gunnah seperti iqlab, idgham bi gunnah, ikhfa, kemudian idgham mimi, ikhfa syafawi dan seterusnya. Tapi kalau kita memahami rumusnya, insya Allah kita sudah dapat membaca Al-Quran dengan khususnya dalam hukum gunnahnya dengan baik ya, selama kita memahami rumusnya dan banyak talaki dengan guru Al-Quran ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.